Katakan saya nih merupakan masyarakat, saya lagi ngendarain mobil seperti itu kan. Tiba-tiba saya tuh di-stopin oleh debt collector. Si pengendara bukan berarti si pemilik kredit. Oh ya, betul. Ini sering. Atau kolektor tersebut nggak bisa menunjukkan surat tugasnya Ya. atau tanda pengenal sertifikasi dari OJK tersebut, kita bisa melakukan apa? Lebih ini lagi kayak Matel kan ya, Mas. Ya, mata uang. Karena matanya cepat-cepat gitu. Ada yang sampai berpikir wah, pakai alat. Can I take you there? Your Hai, ketemu lagi di podcast Lawyer Support Lawyer. Podcast Lawyer Support Lawyer merupakan wadah dan media untuk lawyer-lawyer millennials untuk speak up apa sih terkait keresahan mereka dan apa yang mau jadi bahan perbincangan mereka, atau bagaimana kita bisa mengencourage teman-teman lawyer yang ada di sana maupun masyarakat yang ingin mengetahui pengetahuan hukum yang lebih umum atau yang lebih praktikal. Nah, kali ini kita mengundang rockstar yang masih milenial dong tentunya. Rockstar kita kali ini merupakan seorang advokat yang memiliki spesialisasi di bidang litigasi. Nah, di bidang litigasinya itu seperti apa? Nanti kita langsung kenalan aja ke rockstar kita kali ini. Kita sambut Bro Nelson Nale. Baik. Bro Nelson Nale, gimana kabar? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Bro Nelson Nale nggak usah gugup-gugup nih. Ya. Kita harus santai hari ini ya. Kesan pertama. Jadi Bro Nelson Nale ini merupakan advokat yang memiliki spesialisasi di bidang litigasi. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya di bidang litigasi seperti apa dan lebih banyak menangani kasus seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Saya ceritain sedikit ya bahwa sebelum saya berakhir di profesi advokat ini, saya berangkat dari sebagai seorang karyawan di sebuah leasing selama 9 tahun menangani divisi collection, yaitu penagihan, penarikan, dan pengamanan. Sehingga kalau seperti dengan judul kita ini memang basicnya sih. Dan kalau konkretnya saya saat ini, saya lebih kepada non litigasinya. Bagaimana menghadapi fenomena ataupun kejadian-kejadian yang sedang marak saat ini ya, di saat ada penarikan, terus ada benturan, keterlibatan beberapa pihak, tapi kita harus selesaikan dengan cara yang baik buat semua. Karena tafsiran-tafsiran terkait masalah eksekusi dan sebagainya ini saat ini banyak tafsiran masing-masing. Iya. That's why tema podcast kita kali ini adalah kendaraan ditarik DC legal kah? Boleh tidak gitu. Nah, kita udah dapat nih narasumber millennials yang sangat pengalaman dan ahli di bidang tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke situ, pertanyaan yang pertama yang wajib saya tanyakan ke Bro Nelson adalah, Bro Nelson, sebelum Bro Nelson ini menjadi advokat atau sekarang kan sudah menjadi advokat, kalau nggak menjadi advokat, Bro Nelson tuh bakal jadi apa sih? Tentu saya tetap bertahan di profesi yang lama. Itu menjadi salah satu, mungkin sudah setara branch manager mungkin saat ini ya. Karena saya 9 tahun bekerja, tergabung dalam satu perusahaan pembiayaan sampai pada akhirnya perusahaan itu berganti arah bisnis, sehingga saya harus lanjutkan cita-cita. Saya pikir tadi Bro Nelson itu kalau tidak jadi advokat, dia pengen jadi pendeta. Karena saya lihat potongannya udah cocok nih. Dia udah tinggal tangannya udah seperti ini. Oke, Bro Nelson, saya juga mau bertanya nih, gimana sih pandangan Bro Nelson ini tentang profesi advokat zaman sekarang? Karena saya lihat masyarakat tuh sekarang mulai resah dengan profesi advokat zaman sekarang. Ada advokat yang dia lihat di TV tampilnya teriak-teriak, habis itu tahu-tahu dia ketangkap KPK dan lain-lain. Nah, sebagai kita Bro Nelson kaum millennials, apa pandangan Bro Nelson ini sebagai pandangan Bro Nelson terhadap profesi advokat kita sekarang nih, officium nobile ini? Jadi
ini mungkin sedikit lagi hot ya masalah di luar terkait dengan teman kita ataupun saya anggap senior lah, cuman sedikit fenomena beliau kan gitu. Tapi saya maksudnya pandangan saya terkait dengan makin maraknya advokat baru, saya juga termasuk baru ya. Tapi saya lihat banyak poin yang timbul, baik negatif positif. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan positifnya. Yang saya rasakan ini pandangan saya bahwa positifnya itulah kita lebih mudah saat ini untuk menjadi seorang advokat. Betul. Terus kelihatan persaingannya lebih sehat, tidak ada monopoli ya. Dalam tanda kutip monopoli ataupun cuma satu. Cuman negatifnya itu juga ada, yaitu karena saking mudahnya jadi advokat ini saat ini, sehingga si advokat baru ini yang belum matang ataupun belum siap tapi sudah terlalu berani untuk maju, sehingga apa yang terjadi di saat di dalam ruang sidang terlihat kualitasnya. Saat dia menghadapi kesaksian, dia kebingungan dengan apa yang dia tuangkan, terus di saat baca putusan sendiri dia masih bingung mengartikan pada putusan itu. Ya, hal-hal ini yang menurut saya plus minusnya dari dipermudahnya untuk menjadi advokat. Berarti Bro Nelson ini pengen secara nggak langsung pengen menyampaikan bahwa dengan adanya multibar ini sebenarnya ada memberikan efek positif sekaligus efek negatif juga. Karena memang semua orang dikit-dikit dia gampang disumpah dan dikit-dikit juga langsung bisa buat kantor hukum. Betul. Jadi nggak ayal banyak kantor hukum yang berdiri seperti itu ya. Iya, kenyataan. Berarti buat Bro Nelson ini nggak apa-apa, ini hukum alam aja atau seperti apa? Atau tetap kualitasnya harus dipertahankan? Ya sebenarnya mungkin ini bagian dari perkembangan ya, kita harus ikutin, tapi ya imbangin juga dengan pengawasannya, terus kualitasnya harus tetap dijaga. Jangan cuman karena gejolak perubahan, tapi kita lupa terkait standarisasi kualitasnya itu ya. Oke. Baik, Bro Nelson, saya juga mau bertanya. Tadi kan Bro Nelson sudah singgung sedikit terkait profesi yang lama, bekerja di perusahaan leasing, khususnya di bagian collection, gitu kan. Sebenarnya menurut Bro Nelson nih, bagaimana sih pandangan Bro Nelson dengan fenomena adanya penarikan paksa oleh debt collector atas kendaraan milik masyarakat, katakanlah yang tertunggak, apalagi di tengah jalan. Kita banyak, you name it, bahkan ada beberapa di berita, mau itu di Jakarta, ibu-ibu ada dilakukan penarikan kendaraan secara paksa. Menurut Bro Nelson seperti apa? Ya, jadi ini menarik ini. Ini yang sementara ramai juga, tapi kita harus meluruskan ya pandangan-pandangan ini biar jangan kita hanya melihat ke satu sisi. Betul. Tapi pada faktanya. Karena kebetulan saya sendiri ini bukan cuman teori atau karena saya ada di situ, saya praktekkan langsung baik sebagai seorang advokatnya sendiri ataupun masuk untuk menyelesaikan masalah yang sudah timbul, efek-efek dari eksekusi di jalan itu kan. Yang pertama begini, semua ini kan punya persepsi masing-masing, baik yang ditarik ataupun si penarik. Gitu. Kalau kita bicara legalitas, tentu mereka juga dilengkapi dengan surat si penarik ya. Biasanya kan mereka sudah bawa surat-surat yang disiapkan oleh perusahaan sebagai legal standing mereka untuk itu. Nah, si konsumen ataupun si nasabah pemilik kendaraan juga punya hak. Gitu. Jadi ini harus dengan sudut pandangnya masing-masing. Tapi baiknya ikutin syaratnya. Ada yang bilang tidak boleh. Tapi pada kenyataannya waktu diarahkan ke ruang polisi masih diperbolehkan. Bukan polisi memperbolehkan, tapi secara setara hukum masih bisa. Yang jadi pertanyaan adalah mengerucut pada perampasan kan, selalu dianggap merampas. Tapi kalau cara datangnya mereka baik, kan ini harus diluruskan juga. Seperti si nasabah ini lagi di jalan, terus diduga di stop secara sepihak ataupun tanpa izin lah, tanpa permisi, itu salah. Cuman pada kenyataannya biasanya ini si DC dia tidak serta-merta datang dan bukan sekejap itu dia datang. Untuk kendaraan roda 4 itu dia butuh namanya surat kuasa dulu. Artinya setelah dilihat objek yang dia mau menjadi incaran mereka, dia harus konfirmasi dulu ke perusahaan. Ini faktanya. Jadi nggak sembarang ya tidak. orang debt collector atau di situ melakukan penarikan. Tapi gini Bro Nelson, nih katakan saya nih merupakan masyarakat, saya lagi ngendarain mobil seperti itu kan, tiba-tiba saya tuh di stopin oleh debt collector.
Nah, saya sebagai masyarakat ketika di stopin itu, apa yang perlu saya pastikan ke debt collector ini? Oke. Kan nggak mungkin saya, karena mungkin saya udah di di stopin, merasa terintimidasi, ya udah deh kasih deh gitu kan. Iya. Oke, katakan saya ada pernah telat dan lain sebagainya. Apakah apa yang perlu saya tanyakan? Minimal hal-hal apa nih tipsnya seperti itu? Iya. Barangkali teman-teman lawyer support lawyer ini ada yang pernah kejadian seperti itu gitu. Saya yakin pasti sering, karena biasanya. Jadi saya langsung jelaskan sedikit ya, Boleh. biar kita lebih masuk pada pokoknya bahwa bila kita di jalan di stop, ya selama di stop itu tidak membahayakan, Iya. gitu ya kita hadapin saja. Karena Oke. ketakutan juga bikin kita bingung sendiri. Ada apa kan itu Iya. jadi panik sendiri. Tapi Betul. kan bila diberhentikan kita berbicara dengan baik kan, tanya dari mana, ataupun mereka sudah perkenalkan diri dulu kan, itu masing-masing. Ada yang ditanya dulu, ada yang memperkenalkan diri dulu. Oh, Bapak, SOP-nya gitu ya? Oke. Bapak kami dari finance begini-begini. Ya, Oh ya ya. sudah. Kalau memang gitu, kalian mana bukti-bukti ininya kalian, seperti yang harus dibawa ya, yang saya tahu dan saya selama ini hadapin itu, mereka selalu bawa surat tugas. Oke, surat tugas. Terus legalitas kredit itu ya jaminan fidusianya harus ada. Oh, jaminan fidusi atas kendaraan tersebut. Kendaraan itu Oke. dong. Terus ada satu lagi sekarang produk dari OJK yang mengadakan itu SOP itu seperti SIM-nya si debt collector itu sudah ada sekarang. Oh, jadi mereka harus bersertifikasi atau harus Sertifikasi, terdaftar gitu iya, ya? sertifikasi lewat ujian. Oh. Lewat ujian-ujian, sehingga mereka juga lewatin tahapan-tahapan verifikasi. Verifikasi, ya. Baru bisa sampai ke ada profesi itu. Maka sekarang diwajibkan dibawa. Biasanya mereka pakai gantungan gitu. Oh. Dibawa. Itu Sebagai tanda pengenal. Tanda pengenal. Jadi berarti dia sudah legal. Ya. Sebagai seorang kolektor untuk melakukan aktivitas sebagai penarik ataupun penagih gitu dalam lapangan. Yang diakui OJK loh itu. Iya, iya. Dan yang paling penting adalah data si penunggak kredit. Oke. Jangan sampai kita mau berbicara kita nggak pegang data. Iya. Seperti history payment. Dari kapan dia mulai menunggak? Kendaraannya apa? Oke. Sesuai nggak dengan yang dia pakai? Jangan sampai salah unit. Karena pernah terjadi. Oh. Gitu. Terus di saat mana dia mulai nunggak dan sudah berapa lama? Ini kan haknya si pengendara waktu itu. Betul, betul. Kenapa saya bilang si pengendara waktu itu? Karena pengalaman yang ada. Si pengendara bukan berarti si pemilik kredit. Oh ya, betul. Ini sering. Bisa jadi kakaknya. Iya, syukur kalau kakaknya. Hmm. Kalau kakaknya berarti tanggung jawab itu biasanya dalam tanda kutip. Saya tidak ngejudge semua sama, tapi pengalaman karena saya seringnya sama mereka. Biasanya sudah pindah tangan. Ah, betul. Jadi ya bagaimana dia mau berbicara bahwa itu hak milik dia sendiri tidak tahu ini kendaraannya siapa Iya. yang dia pakai. Iya, iya. Seperti ada namanya gade dalam fenomena sekarang itu. Iya, iya. Pindah tangan sepihak lah pindah. Jadi dia pakai dengan kata si pemilik kendaraan pertama aman pakai aja. Gue udah bayar begini-begini. Pas di jalan di stop oleh Profcol ataupun GC. Iya. Kaget loh, kok ini gue udah beli begini-begini. Bapak ini terlambat, begini-begini bapak nunggak. Kan dua-dua merasa benar ini. Betul. Saya merasa beli. Betul. Gitu. Kalau si pemilik kredit yang bawa, dia tidak perlu dibicarakan pun dia sudah tahu dia salah. Iya, betul. Karena nunggak. Betul. Tapi kalau tanda kutip yang tadi orang lain yang bawa, Iya, iya. dia tidak merasa salah. Loh, gue beli kok. Kan begitu. Iya. Sehingga inilah kadang timbul gesekan-gesekan yang harus kita hindari. Oke. Bagaimana cara menyampaikannya? Iya. Kan begitu cara menyampaikannya. Nah, berarti gini, Bro Nelson, itu kan kalau yang Bro Nelson di tataran yang normal. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata debt collector atau kolektor tersebut nggak bisa menunjukkan surat tugasnya Iya. atau tanda pengenal sertifikasi dari OJK Iya. tersebut, kita bisa melakukan apa? Apa kita minta dulu seperti itu? Ya harusnya ya tentu kita juga nggak perlu ada nih kalau dia sendiri standarnya tidak lengkap. Ya, Karena harus dilengkapin dulu. Itu kan bagian dari legalitas dia. betul. Gitu. Lo kalau dia sendiri tidak bisa lengkapin, terus apa yang kita mau bicara maju kan? Iya, gitu. betul, Jadi betul. buat teman-teman yang Mendengar. mendengar ini bahwa sedikit pesan saja bahwa tidak usah takut dan khawatir. Memang kadang terkesan karena kaget kita di jalan, Ya, tapi ya. tetap tenang karena bicaralah baik-baik, pertanyakan apa keperluan kalian, terus apa yang kalian bawa. Ya. Itu biasanya lebih stabil dan lebih soft untuk penyelesaiannya. Karena kalau seperti itu biasanya dapat solusi. Oh, Karena si DC itu juga bawa solusi banyak. iya, iya. Banyak, tapi karena cara menghadapinya mungkin karena kaget. Karena kaget kan, wah hari ini jadi timbul gini. Jadi bentrokan, gesekan. Iya. Teriakan lah, ataupun Iya, bagaimana lingkungan juga merasa begini-begini. Tapi baiknya ya ada titik-titik aman. Ya bisa juga kita, misalkan kita di stop nih, tiba-tiba ya sudah kita ke titik yang paling netral aja. Ya, kita melipir dulu kemana kayak gitu.
pospol kan banyak sekarang tuh, Ya. pospol nggak usah polsek lah, pospol kan di situ tempat paling netral kan, itu Betul. negara kan aman buat semua. Tidak mungkin sih di sini juga akan bertindak kasar di situ karena ada Oke. polisi. Tetapi si nasabahnya pun juga dalam tanda kutip benar nasabahnya ya, dia juga merasa lebih nyaman karena di situ ada pihak kepolisian, si penegak hukum kan gitu. Nanti di situ bicara haknya masing-masing. Berarti selama ini ada dasar hukumnya yang melindungi hak-hak masyarakat ini. Ya kalau Dan apa namanya, bahkan peraturan OJK pun mewajibkan sertifikasi terhadap kolektor tersebut ya. Oh, jadi memang sedemikian rupa sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. ya Oke. Nah kemudian gimana sih kalau tadi kan dari point of view masyarakat. ya Sekarang kalau kita pakai point of view dari debt collector. ya Nah, apa yang bisa Bro Nelson sampaikan kepada teman-teman kepada teman-teman yang memiliki profesi debt collector atau seorang kolektor di leasing atau dia bekerja di perusahaan kolektor kan ada juga ya sekarang kan. Nah, supaya agensi supaya mereka ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Supaya mereka tidak malah dikriminalisasi atau malah melakukan pemerasan, perampokan. Bagaimana? Ya, jadi kalau terkait dengan cara kerja ya, biar lebih aman di jalan Ya. buat si teman-teman DC lah kita sebut ya. Karena lebih familiar saat ini di lapangan seperti itu disebut Ya. DC. Lebih ini lagi kayak Mattel kan ya, Ya, mata elang. karena matanya cepat-cepat gitu. Ada sampai berpikir wah pakai alat enggak, itu manual sebenarnya. Iya. Cuma kecepatan dan kebiasaan Oh, saja. jadi yang ini sebenarnya manual aja, bukan alat ya, bukan seperti ini. kendaraan lewat yang ngingetin platnya dimasukin dalam sistem yang ada Iya. di HP-nya. Kalau sesuai baru diikutin. Baru diikutin. Oh. Dalam proses mengikuti ini saya jelasin sedikit. Jadi berdasarkan kendaraan yang lewat, diingetin platnya, dilihat, dimasukin ke data yang ada di HP-nya. Kalau memang ada, berarti kendaraan ini punya masalah. Iya. Ada keterlambatan tunggakan dan Betul. sebagainya. Langsung diikutin. Di saat diikutin, dia harus konfirmasi ke perusahaan. Oke. Update terkait masalah ini sudah selesai apapun, karena kebanyakan juga kebiasaan juga sudah selesai kan Iya. berjalannya waktu data Iya. itu keluar 1 bulan pertama misalkan tanggal 2 keluar ya, setelah itu update-nya terlambat tapi mereka berjalan-jalan sehingga diikutin, dia konfirmasi ke perusahaan. Perusahaan bilang oke, memang itu salah satu target kami belum selesai dan alamatnya sudah tidak sesuai, tidak bisa ditemui. Jadi harus diikutin sampai di mana titiknya dia berhenti. Akhirnya mereka konfirmasi ke perusahaan, Ya. dikirim berkasnya via email ataupun sekarang kan banyak alat ya, gitu. Dicetak dulu, dirapiin, baru mereka datangin si Pemilik nasabah kendaraan yang ini, menunggak si tadi. pemilik kendaraan ini. Jadi lebih kepada sebenarnya, lebih kepada di saat menunggu dia berhenti. Iya. Memang sekarang banyak ada dalam tanda kutip rame ya, ada Iya. yang di jalan. Tapi pada kenyataannya, karena saya ada di situ, saya bicara terkait bagaimana saya pernah ada di situ. Itu semua berawal dari parkir. Karena risiko juga orang sementara jalan di stop. Karena itu menurut undang-undang kan cuma polisi yang boleh itu. Iya. Jadi mereka paham itu. Gitu. Jadi biasanya tunggu dia berhenti dulu, baik isi bensin kah atau ada momen di mana saat orang itu sedang pelan, dirasa aman baru mereka permisi Pak. Artinya berarti ada SOP-nya sebenarnya. Ada ya? standar-standar harus dijaga. Oh, Jadi contohnya apa aja tuh yang perlu diperhatikan sama Nah, isi? jadi yang harus mereka siapkan Iya. sebelum melakukan satu kandidat kegiatan baik mau penarikan ataupun penagihan ya, Iya. yaitu tadi sudah sebutin itu surat kuasa, Iya. terus history paymentnya, data si pengutang ini, terus sudah didaftarkan di OJK, di fidusianya sudah didaftarkan Fidusia. apa belum, Iya. ya, terus SIM, sekarang SIM lebih kepada sertifikasinya itu, Iya. kartu anggota SPPI. SPPI. Karena itu berlaku cuma 5 tahun juga, Iya. lewat ujian juga. Jadi tidak semula itu kita datang daftar dikasih suratnya, lu Iya. boleh, itu enggak. Banyak juga kan nggak lulus. Teman saya 3 kali ujian nggak lulus. Oh. Jadi itu harus disiapkan. Nah, mungkin satu yang terlewatkan harus kita masuk tadi saya Iya. sebut terkait dengan putusan MK yang terakhir Ah, tahun putusan 2018 kalau 18, betul. Jadi itu yang Kelewatan tadi. keduanya, Kedua. ketiganya. Ini menarik ini Iya. karena tafsirannya beda-beda. Iya. Nah, tafsirannya beda-beda. Yang saya tahu saya ya, Iya. setahu saya pertama itu kan kekuatan eksekutorial itu ada. Hmm. Jadi banyak dilakukan eksekusi pihak. Ya. Terus digugatlah oleh salah satu yang mengaku sebagai nasabah, Ya. diputuskan tidak boleh Ya. atau putusan ataupun penetapan lah sidang singkat itu di Ya. pengadilan. Terakhir digugat lagi kan, digugat lagi akhirnya dikasih pengecualian. Ya. Tidak boleh dengan pengecualian, boleh dengan pengecualian. Ini kan tafsirnya beda-beda, Betul. sehingga saya berbicara ini, saya ini ada di situ.
artinya bukan saya bicara cuma tafsirnya mereka terus begini harus begini, tapi bukan pelakunya. Tapi saya ada di situ. Bagaimana di saat mereka mau melakukan eksekusi, pemikiran mereka apa? Gitu. Dan si nasabah juga berpikir di saat mau dieksekusi, pemikiran saya apa? Dia bilang tidak boleh. Karena tapi putusan terakhir itu ada pengecualian ini risiko menurut saya. Pengecualian karena si nasabah berpikir tidak boleh, si penarik merasa boleh dengan pengecualian itu. Nah, sehingga timbullah gesekan ada perdebatan. Perdebatan. Saya ulangi lagi, mungkin maksudnya Bro Nelson tadi putusan MK nomor 18 tahun 2019. Iya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian gini Bro Nelson. Kalau misalnya ternyata sudah terlanjur nih ditarik, katakanlah saya tadi naik kendaraan bermotor di stop, udah terlanjur ditarik, dan udah dibawa pergi, apa yang bisa saya lakukan? Ya gini, kalau diamankan ya lebih diamankan sih ya, karena biar lebih ini, itu juga nggak kehilangan hak, mutlak kehilangan hak si kreditur ini, karena dia harus datangin kembali tempat di mana dia kredit, itu. Di situ leasing dia ambil karena di situ masih untuk waktu tunggu saja. 7 hari pertama itu ditunggu. Kalau kami datang, maksudnya si nasabah datang menyampaikan bahwa saya mau menyelesaikan dong, tapi kasih waktu, itu dikasih lagi waktu. Jadi sangat fleksibel. Jadi tidak semata-mata 7 hari udah gitu ya? Enggak, dia masih punya hak. Dan setelah itu datang kan didudukin, ditunjukin tanggung jawabnya dia. Di situ masih ada solusi-solusi, masih banyak solusinya. Contoh solusinya apa? Seperti gini, bisa nggak kalau memang nggak tenor atau tenornya kan sekarang ada tuh yang di reschedule itu masih punya niat bayar nggak? Kalau masih punya, ini kan sudah berjalan begini, mau nggak kita kasih fasilitas ini, tapi ada perubahan perhitungan atau kita jual bersama sehingga tutup ke sana, sisanya ke sini kan begitu, daripada dilelang. Kalau lelang kan bahasanya hampir sama, tapi penghasilannya beda-beda, sehingga lebih baik jual bersama. Karena nominal penjualan, harga penjualannya bisa ditentukan bersama. Kalau lelang kan jual bersama ya? Bisa. Karena kita memperhitungkan nilai ekonomis yang udah pernah kita bayar. Iya dong, kan dia masih punya hak di situ. Andai kata. Dan pihak leasing pasti dia kan ngejar haknya dia saja. Haknya dia, misalkan outstanding pokoknya dia beserta. Katakan 100. Harga mobil misalkan 150. Iya. Oke lah kita jual bersama. Jual bersama 120 atau 130 lah, karena kondisi kan buru waktu, karena dibatasi waktu. Berarti kan harus masuk ke leasing berapa, sisanya ke si nasabah, karena dia tahu. Bisa juga dia yang cari. Nih ada pembeli nih showroom sekarang biar cepet deh, bayarin dong. Gitu. Jadi pindah ataupun langsung take over. Jadi banyak. Cuman pada kenyataannya, karena saya berada di satu divisi yang sudah penuh dengan masalah, sehingga yang biasa kami hadapin tuh saat sudah ditarik atau diamankan tidak pernah datang, tidak pernah kembali, karena mungkin alasan nanti begini itu haknya mereka. Dan yang perlu kita ketahui ini menarik menurut saya, bukannya saya bikin satu pandangan baru ya, tapi kenyataannya bahwa mayoritas di situ bergerak yang keterlambatannya sudah di atas 3 bulan. Jadi 3 bulan ya? Artinya sudah punya kesulitan sendiri. Dan ada kriteria berikut lagi, yaitu yang sudah tidak dialamat lagi, sudah berpindah tangan, itu yang pasti jadi bagiannya di sini. Selama orang itu andai kata dia masih tinggal di situ, kendaraan itu masih ada, masih bisa ditemui dengan pihak kolektor visit ya, yang 1-2 itu biasanya kolektor visit door to door. Jadi dia datang dari rumah ke rumah, nanganin bu bagaimana, kan bapak bagaimana, ini sudah tunggak begini, menyelesaikan begini, atau mau di gini ikutin program begini kan begitu. Karena dianggap masih baik nasabah yang kooperatif walaupun ada tunggakan. Nah, jadi masih ada solusi-solusi yang ditawarkan. Tapi di situ akan ditarik secepat mungkin 3 bulan pertama digabungkan, karena waktu si kolektor visit ini datang, rumah ini sudah kosong. Alamatnya sudah tidak diketahui, ya tentu si finance pembiayaan ini dia merasa hak dia sudah mulai, wah kalau nggak cepat-cepat makin jauh dong. Ini pengalaman kami bicara kan. Jadi dia butuh recovery. Betul, cepat-cepat di cover ya, sehingga tidak menjadi kerugian yang besar. Mudah-mudahan masih ada di jalan, maka dilakukan sayembara, dilibatkanlah itu. Jadi tidak serta-merta si DC ini dilibatkan, tidak. Itu juga mereka itu bekerja sudah saringan keberapa dari
penjualannya sendiri ikut membantu. Iya, Marketingnya, karena baru dari mereka- finance internal. semua ikut Iya. membantu. Jadi sampai ke mereka itu sudah filteran terakhir. Iya. Cuman karena cara kerjanya mereka selama ini yang sering terjadi, Oke. agak sedikit rame sehingga dilihatnya seperti itu. Hmm. Nah, berarti kalau dari saya ya, Bro Nelson, saya berpandangan tuh ya namanya orang kalau dia punya utang itu wajib bayar. Betul. Jadi nggak bisa juga kita beralasan buat teman-teman nih, ya kita mengkredit motor atau nggak mobil, ya kita bayar. Kalau memang kita mengalami kesulitan pembayaran, kita datang ke leasing dengan itikat baik, Iya. supaya kita nggak usah berurusan dengan debt collector. Iya. Karena debt collector pun berurusan kalau memang tadi itu opsi terakhir. Kalau dari Bro Nelson bilang tadi, karena tetap nanti akan marketingnya akan bertanya, finance-nya akan bertanya, divisi collection, baru nanti mereka lempar ke eksternal, Iya. external collection, External collection. yakni debt collector atau debt collector yang di bawahnya itu ada PT, ya. seperti itu. Berbadan hukum Nah, sekarang. berbadan hukum. Berbadan hukum. Jadi tipsnya tuh ya seperti itu ya, tetap harus dibayar Ya. gitu. Bukan berarti kita tuh nggak membayar, tapi kita datangin baik-baik, Pak, Bu, ini saya karena COVID, saya barusan dipecat, saya minta restrukturisasi, Ya. saya minta Itu paling banyak reschedule sekarang. pembayaran, seperti itu ya, Bro Nelson ya. Jadi supaya kita ini nggak nggak jadi sangkut paut dan nggak jadi tertunggak. Betul. Kurang lebih seperti itu Ya, ya. jadi memang pandangan sepintasnya seperti itu. Hmm. Jangan merasa sudah tertunggak malah kita menghindar. Betul. Kan tidak menyelesaikan juga. Dan tentu pandangan mereka juga kalau hadir pun dengan begini. Tapi berbeda kalau datangnya di awalnya masih baik, datang duduk baik-baik tujuan baik, biasanya dilayani Oke. dengan baik kok. Bro Nelson, ini pertanyaan pamungkas. Kita sudah tadi bahas kuliti habis terkait debt collector, terkait masyarakat gimana dalam menghadapinya di lapangan. Ya. Nah, saya mau bertanya nih, karena kan Bro Nelson tadi berprofesi sebagai advokat. Apa sih yang Bro Nelson bisa sampaikan, tips dan trik buat teman-teman yang pendengar podcast Lawyer Support Lawyer ketika mereka mau berprofesi sebagai lawyer, sebagai advokat, atau sebagai pekerja yang di bidang hukum seperti itu, supaya mereka tuh lebih ter-encourage dan terdorong. Jadi saya mau sampaikan sedikit terkait bagaimana memulai maksudnya beraktivitas di bidang punya keinginan ya calon-calon lawyer baru Tips dan triknya lah, saudara. untuk aktif sebagai seorang advokat Ya. saat ini dalam kondisi terbaru saat ini, bahwa yang pertama harus punya tekad yang kuat. Oke. Tekad yang kuat karena bidang advokasi itu berbeda dengan yang lain-lain. Tidak seperti sudah punya standar sendiri dari bawah. Murni kami lakukan, kita harus memulai dari bawah, menjual apa yang kemampuan kami sehingga banyak peminatnya. Jadi kalau kita mau jadi seorang advokat saat ini dan hanya berharap daripada pasar yang sudah ada, tentu sangat tidak bisa. Artinya harus punya daya juang, semangat dan tekad yang bulat dulu. Itu aja dulu, karena bila kita sudah punya itu, ini bisa bertahan lama. Karena tidak serta-merta kita jebol jadi seorang advokat saat ini, terus langsung bisa aktif dipakai ataupun hidup sebagai seorang advokat. Dalam arti benar-benar pur hidup dalam situ ya. Itu butuh proses. Saya sendiri saja sampai 2 tahunan memulai membangun diri, sehingga saya bilang buat teman-teman yang punya keinginan dan cita-cita, tapi kalau tekadnya ataupun niatnya belum kuat, lebih baik dikuatkan dulu. Jangan sampai sudah maju dulu tapi tekad dan niatnya belum siap, akhirnya mundur dengan sendiri. Sangat disayangkan waktunya gitu, karena untuk menjadi advokat juga saat ini tidak mudah. Jadi sayang kalau dihabiskan waktu, tentu biaya, tapi untuk sesuatu yang pada akhirnya dia sendiri nggak siap. Betul, karena menjadi the real advokat itu butuh proses, Betul, bukan sekali. instan. Iya. Kalau jadi advokat doang ya tinggal sumpah, selesai, sumpah, udah. jadi advokat. Statusnya. Iya. Tapi kalau real advokat tadi harus punya tekad. Mungkin diimbangi dengan skill, knowledge dan attitude tadi. Attitude sangat Bersonnya. dibutuhkan ya, karena ingat ini profesi yang sangat-sangat dianggap paling untuk saat ini punya nilai tinggi. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menjaga itu, akhirnya kita merusak image-nya sendiri, kan begitu. Kita harus menjaga ini. Image ini harus dibangun bahwa memang kami orang-orang yang officium nobil. betul. Oke, Bro Nelson,
kita udah selesai nih untuk proses tanya-tanya seriusnya. Yeah. Kita akan masuk ke sesi quick question. Oke, kita masuk ke sesi quick question. Ya, Bro Nelson, di sesi quick question ini saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada Bro Nelson yang wajib dijawab dengan cepat, minimal 3 Cepat, ya? detik. Wah. Tidak boleh berpikir-pikir. Oke? Oke. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Tangani kasus yang ada duit atau pro bono? Pro bono. Pro bono ya. Mulia sekali hatinya memang. Pertanyaan yang kedua. Jadi lawyer yang punya banyak teman keuangan tapi keuangannya sulit, atau sedikit teman tapi uangnya berlimpah? Teman dulu nih. Rezeki berkat dari situ. Berarti yang punya banyak Jaringan. teman, Ya. yang punya banyak teman tapi keuangannya sulit juga nggak apa-apa, Bro Nelson ya. Proses hidup. Karena nanti dari jaringan tuh menghasilkan. ya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, dicabut kuasa atau mencabut kuasa? Mencabut kuasa. Mencabut kuasa. Kuasa. Wah. Ya, punya alasan tersendiri. Oh, alasannya apa itu Sekarang mencabut kuasa? kita kan yang menilai, Iya. kita yang menjalankan. Ingat, kita profesi yang sangat dimuliakan. Iya. Kan? Kalau si kliennya kita sendiri tidak bisa kita edukasi, tidak bisa kita arahkan dia dengan dirinya sendiri, ya buat apa kita ada di Iya. situ? Menjaga marwahnya kita. Betul. Lebih baik kita putus. Oke. Biar tidak tinggalkan kesan bahwa kita terlantarkan dia. Iya. Kalau kita tetap pegangin dan masih tapi tidak ini dengan baik, kan terkesan kita terlantarkan bahaya itu. Pertanyaan berikutnya, Iya. disuap atau menyuap? 1, 2, disuap. Oke. Lebih baik disuap ya, karena kita pasif ya. Iya. Iya. Pertanyaan terakhir, Rasman Arif Nasution atau Hotman Paris? Hotman. Hotman ya. Hotman Paris karena dia bisa gini-gini ya. Ya. Oke. Intinya alasan tersendiri apapun itu dengan gaya hidupnya. Iya. Karena kita bicara bagaimana profesionalitasnya dia. Iya. Kalau saya lihat teman satu ini senior kurang profesional. Karena kita kan itu harus profesional. Betul, Gitu. betul, betul. Kalau dengan gaya-gaya itu kan pribadinya dia. Betul, Tapi betul. profesional itu dulu dasarnya. Iya, iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sesi quick question sudah selesai. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab. Saya mengucapkan terima kasih buat Bro Nelson Ya. yang sudah mau menyempatkan hadir di acara podcast Lawyer Support Lawyer, dan juga terima kasih juga buat teman-teman podcast Lawyer Support Lawyer yang sudah nongkrongin dan sudah tonton episode ini dari awal sampai akhir. Dan intinya dari pendapat yang kita sampaikan ini itu merupakan pandangan dari Bro Nelson pribadi dan saya juga, tapi tidak semuanya itu mesti kalian terima benar atau seperti apa. Teman-teman boleh berpendapat, boleh komentar di kolom komentar, tapi at least yang kami sampaikan adalah berdasarkan hukum dan berdasarkan praktek pengalaman yang disampaikan oleh Bro Nelson tadi. Betul. Gitu. Dan akhir kata saya pamit undur diri, saya Ojak Stumeang. Saya Yanto Nelson Ali Advokat. Ya, kami pamit undur diri, sampai ketemu di podcast Lawyer Support Lawyer berikutnya. Bye.